desa kecil yang terletak di pesisir pantai utara, hiduplah dua tetangga yang hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Di satu sisi Yasmin, seorang perempuan sederhana yang hidup dengan kemandirian sejak kecil. Di sisi lain ada Maria, perempuan yang telah bekerja di luar negeri dan kini kembali ke desa dengan kekayaan dan kemewahan yang tak terbayangkan. Menurut Maria, pertemuan pertama Yasmin dan Maria terjadi dalam sebuah acara selamatan di desa. Maria dengan rasa bangga dan tinggi hati menceritakan pengalaman bekerja di luar negeri dan menggunakan telepon selulernya yang sedang live streaming di jejaring sosial, membandingkan rumahnya dengan rumah Yasmin, memamerkan barang-barang mewah yang dibawanya, dan itu tanpa sadar merendahkan kehidupan sederhana yang dijalani Yasmin. Meskipun Yasmin berusaha menyembunyikan perasaan sakit hatinya, Maria dapat merasakan ketidaknyamanan yang terpancar dari wajah Yasmin. Seiring berjalannya waktu, sikap sombong Maria semakin nyata. Maria seringkali merendahkan pekerjaan dan kehidupan Yasmin. Kadang bukan hanya Yasmin, setiap ada orang yang membicarakan bagusnya orang tersebut, Maria selalu menyela dan menganggap dirinya lebih hebat. Tanpa menyadari dampak emosional yang ditimbulkannya, Yasmin yang selalu berpegang teguh pada kemandirian berpikir bahwa seekor hiu tak akan dapat bertahan di darat. Dia tak menanggapi segala omong kosong Maria yang berkata, bila ingin menginginkan rumah yang bagus atau kekayaan, maka seorang perempuan harus ke luar negeri. Waktu terus berlalu, sudah hampir 3 bulan Maria mempunyai sifat angkuh kepada Yasmin. Tapi berbanding terbalik dengan Yasmin, dia terus mengembangkan usaha dagang kecil-kecilan dengan suaminya. Dengan bermodalkan sedikit, Yasmin beserta suaminya terus melakukan perubahan yang maju dari usaha mereka. Berbeda terbalik dengan keadaan Maria. Dia yang sibuk mencari-cari kesalahan Yasmin. Sampai-sampai teman terdekat Yasmin diajak untuk membenci Yasmin. Akhirnya keadaan perekonomian Maria pun sangat tipis. Tetapi tetap saja dia tak mau kalah dengan Yasmin. Maria merasa semakin terjepit dengan masalah ekonominya yang semakin memburuk. Setiap malam dia berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan gelisah, coba mencari jalan keluar dari kebingungannya. Akhirnya setelah berminggu-minggu merenung, dia menyadari bahwa dia harus mengambil langkah besar untuk mengubah keadaannya. Dengan langkah tegar, dia memutuskan untuk meniru usaha sederhana yang dijalankan oleh Yasmin dan suaminya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, mencari tahu cara memulai bisnis yang serupa, mencatat setiap detailnya, dan membuat rencana bisnis yang matang. Walaupun dia menyadari bahwa ini adalah langkah yang tidak mudah, tapi Maria bertekad untuk mengubah nasibnya. Setiap pagi, Maria bangun dengan satu tujuan di pikirannya, untuk menjatuhkan reputasi Yasmin. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghasut keluarga Yasmin, menyebarkan gosip dan fitnah tentang mereka di antara orang-orang kampung. Dengan senyum liciknya, dia menyebarkan cerita palsu yang menyesatkan, menciptakan kebencian dan kecurigaan di antara tetangga-tetangga yang sebelumnya hidup rukun. Dengan keahlian manipulasinya, Maria merencanakan setiap kata yang dia ucapkan, setiap gerakan yang dia lakukan dengan tujuan akhir yang jelas, untuk melihat Yasmin dan suaminya jatuh di bawah tekanan fitnah dan kebencian. Meskipun terus-menerus dihujani fitnah dan hasutan dari Maria, Yasmin tetap teguh pada prinsipnya. Setiap pagi dia bangun dengan semangat yang tak tergoyahkan, siap menghadapi dunia luar yang penuh dengan prasangka dan kebohongan. Dia tidak hanya memperlihatkan kebaikan hatinya kepada keluarga dan teman-temannya, tapi juga kepada semua orang di kampung itu. Dia membantu tetangganya yang membutuhkan, selalu tersenyum hangat kepada siapapun yang dia temui. Melalui tindakan-tindakan kecil, Yasmin berharap bisa menunjukkan kepada semua orang di kampung bahwa dia adalah perempuan yang jauh dari apa yang dikatakan Maria tentangnya. Namun upaya Yasmin untuk menjaga reputasinya tidak berhasil. Fitnah dan hasutan Maria telah berhasil menciptakan kesenjangan yang besar antara Yasmin dan masyarakat sekitar. Semakin lama, semakin banyak orang yang mulai menjauhi Yasmin, takut terlibat dalam masalah yang diciptakan oleh kebencian yang disebarkan oleh Maria. Yasmin dan suaminya merasa semakin terisolasi, meratapi nasib mereka yang terus-menerus dihakimi oleh kecurigaan dan prasangka dari orang-orang yang sebelumnya mereka anggap sebagai teman dan tetangga. Saat melihat keluarga Yasmin semakin menjauhinya, Maria merasa puas. Kepuasan itu muncul dari dalam hatinya yang penuh kebencian dan iri hati. Dia menyaksikan dengan senang hati bagaimana kehidupan Yasmin terasa semakin sulit, bagaimana usaha mereka terpuruk, dan bagaimana reputasi mereka hancur oleh fitnah dan hasutan yang telah dia tanamkan. Dalam hatinya yang gelap, Maria merasa seperti dia telah memenangkan pertarungan. Dia merasa puas melihat kehancuran yang dia sebabkan pada keluarga Yasmin. Namun Yasmin dan suaminya tidak menyerah. Meskipun terpuruk oleh fitnah dan hasutan, mereka tetap bersatu dan bersama-sama melawan badai yang menghantam mereka. Mereka terus bekerja keras, tidak hanya untuk membuktikan kepada orang lain, tapi juga
juga untuk membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini. Mereka membuat rencana baru, mengubah strategi mereka, dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka bertekad untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah menjauhi mereka bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Maria terus berbohong. Dia merasa semakin terancam oleh kesuksesan yang mulai diraih oleh Yasmin dan suaminya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan yang dia ciptakan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk membuat cerita palsu tentang dirinya. Dengan sikap angkuhnya, Maria mulai menyebarkan gosip bahwa dia adalah orang pertama yang membuka usaha serupa dengan Yasmin dan suaminya. Dia mencuri penghargaan yang seharusnya menjadi milik Yasmin, mencoba untuk menonjolkan dirinya di antara tetangga-tetangga yang sebelumnya menjauhinya. Ketika mendengar tentang kebohongan Maria, Yasmin merasa kesal. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mendidih. Namun suaminya menasihatinya untuk tetap tenang dan tidak membalas. Dia mengingatkan Yasmin bahwa yang terpenting bukanlah kata-kata yang kita ucapkan, tapi tindakan nyata yang kita lakukan. Dengan hati yang berat, Yasmin setuju untuk mengikuti nasihat suaminya. Dia menyadari bahwa menghadapi Maria dengan kemarahan dan dendam tidak akan membawa kebaikan apapun. Alih-alih, mereka harus membuktikan kebenaran mereka dengan tindakan nyata, dengan kesuksesan yang mereka raih. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, Yasmin dan suaminya akhirnya mulai meraih kesuksesan. Mereka berhasil membeli banyak tanah dan mengembangkannya menjadi kontrakan yang menguntungkan. Keberhasilan mereka tidak hanya membuktikan kebenaran dari kata-kata mereka, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa kejujuran dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Meskipun melihat kesuksesan yang mulai diraih oleh Yasmin dan suaminya, Maria tetap angkuh. Dia merasa terusik oleh keberhasilan mereka dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan yang dia ciptakan. Dalam keangkuhannya, Maria terus mencari teman-teman baru yang bisa dia hasut untuk membencinya. Dia merasa semakin terdesak untuk menjatuhkan reputasi baik Yasmin. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa dia sedang berusaha melawan angin, namun Yasmin dan suaminya tidak peduli lagi dengan Maria dan hasutannya. Mereka memilih untuk fokus pada kemajuan mereka sendiri dan tidak lagi mempedulikan kata-kata yang penuh dengan kebencian dan prasangka. Mereka menyadari bahwa yang terpenting adalah maju ke depan, bukan terus-menerus memikirkan fitnah dan hasutan dari orang lain. Akhirnya, masyarakat mulai mengakui kesuksesan dan kejujuran Yasmin dan suaminya. Mereka menyadari bahwa fitnah dan hasutan yang tersebar tentang mereka tidaklah benar. Mereka memberikan penghargaan kepada Yasmin dan suaminya yang telah bertahan dan berhasil melawan segala fitnah dan hasutan. Meskipun telah dihina dan difitnah, Yasmin tetap mempertahankan kebaikan hatinya. Dia dan suaminya tetap bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, menunjukkan bahwa kebaikan hati tidak tergantung pada perlakuan orang lain. Meskipun mereka telah disakiti oleh Maria, mereka tidak ingin menghukum orang lain yang tidak bersalah. Suksesan Yasmin dan suaminya adalah bukti dari kesabaran dan kebenaran mereka. Mereka tidak hanya berhasil melawan fitnah dan hasutan, tapi juga menjadi teladan bagi orang lain tentang pentingnya integritas dan kerja keras. Mereka menunjukkan bahwa dengan tekad dan kesabaran kita bisa mengatasi semua rintangan yang menghadang kita. Akhirnya masyarakat mulai menyadari kejahatan Maria. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Maria menciptakan kebencian dan fitnah yang merusak, dan mereka mulai menjauhinya. Sementara itu, mereka memberikan penghargaan kepada Yasmin dan suaminya yang telah bertahan dan berhasil melawan segala fitnah dan hasutan. Meskipun telah menderita banyak akibat dari perbuatan Maria, Yasmin dan suaminya memilih untuk memaafkannya. Mereka menganggap bahwa memaafkan adalah langkah yang lebih mulia daripada membalas dendam, dan mereka berharap Maria juga dapat belajar dari kesalahannya. Mereka memilih untuk tidak terjerat dalam siklus kebencian dan dendam, tetapi lebih memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup mereka dengan damai.